Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hadirin para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah waktu yang sangat singkat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Allah masih memilih kita untuk diberikan kesempatan hidup, diberikan sehat walafiat. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, ada yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada kita. Kita doakan semoga yang telah mendahului kita seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi tema oleh takmir adalah romantika keluarga sakinah. Insya Allah yang hadir di tempat ini, di masjid ini, semuanya sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Kalau lihat wajah-wajahnya nih, sakinah, mawaddah, warohmah. Mari bersama-sama yang sudah berumah tangga, mungkin ada yang 30 tahun, ya. Mungkin ada yang 40 tahun, sudah merasakan nikmatnya berumah tangga. Susah, senang, bahagia sudah dirasakan. Tentu panjenengan sudah kenyang dengan rumah tangga itu. Tetapi tidak salahnya untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita ke depan. Walaupun pandemi yang hampir sudah setahun ya, pandemi ini ya. Ternyata trennya pandemi pun orang cerai juga tetap banyak. Ya tetap banyak. Padahal pandemi, boleh cerai dhisik gitu loh. Ternyata pengadilan juga kewalahan juga ya. Nah inilah yang perlu untuk kita bersama-sama, kita kaji bareng. Semuanya itu diawali dengan niat. Ya, semua itu diawali dengan niat. Mulai kita memilih pasangan, memilih jodoh, memilih pendamping itu diawali dari situ, nawaitunya apa, gitu ya. Nawaitunya apa? Kalau nawaitunya murni ibadah, insya Allah tidak ada kendala. Walaupun ujian, hambatan, cobaan rumah tangga itu ada. Tapi kalau sejak awal ketika memilih pasangan sudah diniati ibadah, maka mulai titik itulah nanti mulai startnya sampai finishnya ibadah. Ibadah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Di situ nanti letaknya. Maka pentingnya sebuah nawa itu seperti itu, nawa itunya. Penting sekali. Memulai pasangan. Bagaimana sih baginda Rasul itu memilih pasangan itu? Karena apa? Pasangan itu bukan bersifat sementara, tapi untuk selama-lamanya. Itu masalahnya di situ. Untuk selama-lamanya. Tidak ada ke orang nawaitunya nikah itu untuk sementara kan tidak ada. Maka dalam Islam itu kan tidak boleh nikah mut'ah itu. Nikah kontrak itu kan nikah sementara kan. Kenapa Islam itu melarang? Walaupun itu
debatable para ulama ya. Tapi intinya kan jumhur menyatakan bahwa nikah mut'ah itu karena nikah yang sifatnya sementara, kontrak itu tidak dibenarkan. Karena hakikatnya nikah bukan untuk sementara. Maka ketika kita mencari pasangan itu, nawaitunya untuk selamanya. Bukan untuk sementara. Enggak ada orang ditanya, kamu nanti nikah itu sementara atau selamanya? Mesti jawabnya selamanya. Bagaimana mas? Selamanya. Mbak? Selamanya. Enggak ada yang sifat sementara. Enggak ada itu. Jadi sekali lagi mulai dari pasangan. Nah Islam sudah mengajarkan bagaimana pasangannya saya nanti. Karena apa? Menjadi seorang ayah. Akan menjadi seorang ibu. Tuh, coba. Ini jadi mindset kita di awal, saya harus cari pasangan, nanti pasangan saya itu akan jadi suami yang baik, akan jadi istri yang baik, akan jadi ayah yang baik, akan jadi ibu yang baik, begitu. Untuk anak-anaknya, kan gitu ya, untuk anak-anaknya. Maka harus selektif cari pasangan itu, harus selektif betul. Tidak angger ketemu di mana, ya. Harus selektif betul. Sampai diistilahkan perlu sholat istikharah. Sampai seperti itu Islam. Saking telitinya cari pasangan itu. Sowan Pak, istikharah bareng. Kan kalau sudah cinta kan nggak mungkin istikharah, sudah cinta. Ketemunya ya seperti itu ya. Tapi kita harus fair. Karena itu gaib. Yang tahu kan cuma Allah. Tidak ada salahnya kita istikharah, minta petunjuk. Bagaimana pendamping saya nanti? Ya Allah, orang ini seperti apa wataknya, pribadinya. Kan tidak ada salahnya kita mohon kepada Allah. Karena bersifat selamanya. Ya, singkat. Yang pertama, kata Nabi, tungkahul mar'atu li'arba'in. Nikah itu carilah pasangan yang nomor satu apa? Li jamaliha. Ada yang mengatakan hadisnya itu yang pertama adalah wali maliha karena hartanya. Finansialnya. Coba Islam sudah mengatur. Finansial itu perlu gitu ya. Yang kedua apa? Wali jamaliha karena ketampanannya. Tuh, wis harta, ketampanan, lumayan kan sudah dapat ranking ya. Wis sugih, ayu pisan, ganteng pisan, kan gitu ya. Loh, Islam sudah mengatur, bukan matre ini. Bukan. Loh, Islam begitu. Nabi sudah ngomong begitu. Yang ketiga apa? Wali khasabiyah karena keturunannya. Keturunannya bagaimana orang ini? Anak ini. Siapa orang tuanya? Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Siapa saudaranya? Sampai seperti itu Pak, selektifnya. Nyuwun sewu. Ketika saya ngerafak, tahu ngerafak Pak ya? Yang manten-manten mungkin paham ya. Rafa itu 2 minggu sebelum hari H, ngecek data. Interview dengan manten. Saya kalau anak pertama, ya perempuan ya, anak pertama perempuan, saya harus ekstra hati-hati. Harus saya teliti betul. Makanya mohon maaf, kalau anak pertama saya mesti minta fotokopi surat nikah orang tua. Untuk mengantisipasi wali saya. Mengantisipasi wali. Ini tidak semua orang tahu, tapi ini saya buka dulu biar nanti jenengan tahu. Tidak ada salahnya jenengan tanya menantunya, calon menantu begitu ya. Jadi setelah saya tanya anak pertama, perempuan, kalau laki-laki kan gak butuh wali ya, perempuan kan harus pakai wali. Saya lihat buku nikahnya orang tuanya, dengan lahirnya anak, selisih 2 bulan. Kira-kira masuk akal enggak? Jenengan pernah ngecek begitu? Anak pertama loh ya, anak pertama. Tuh, ini kok selisihnya lahirnya anak dengan nikah orang tuanya kok selisih 2 bulan ya? Masuk akal enggak? Cuma saya diam saja dulu. Tak teruskan rafaknya.
Ketemu di mana, kenal di mana, ada hubungan keluarga apa enggak, famili apa enggak, harus begitu. Setelah janggal begitu, calon manten tak suruh keluar. Tinggal ayahnya doang, walinya. Nyuwun sewu Bapak, nyuwun sewu. Ini surat nikah jenengan dengan anaknya jenengan lahir, kok selisih 2 bulan? Bener ini anak sampean. Menangis ayahnya. Jadi saya harus merahasiakan itu kepada anak dan calon menantunya. Iya Bapak, anak ini lahir dengan nikah saya memang betul selisih 2 bulan. Artinya apa? Istri saya sudah hamil duluan. Kan jadi problem ini. Jadi problem. Siapa walinya sebenarnya? Jadi debat tebal para ulama. Siapa walinya? Mau selisih 2 bulan. Coba. Ini kan perlu kan ketelitian itu. Mungkin Bapak-bapak tidak sampai ke sana ya. Mungkin ya, ini saya bocorkan, saya ajari. Untuk anak pertama khususnya yang perempuan. Tapi jangan jenengan langsung yang tanya, lewat KUA saja yang tanya. Jenengan, wah tambah jadi masalah nanti itu. Iso perang itu nanti, iso gak jadi nikah, batal itu nanti. Ya. Nah akhirnya jujur, iya Pak. Istri saya sudah hamil dulu, baru saya nikah. Akhirnya 2 bulan anak saya lahir itu. Loh, itu kan termasuk penelitian. Nah, betul Pak, iya. Bukan anak angkat, bukan. Anak saya Pak. Barangkali anaknya saudara, keluarga, diambil anak. Enggak Pak. Karena ada yang begitu, mengambil anaknya saudara. Padahal ayahnya masih hidup, dibilangin enggak ada. Itu kan banyak seperti itu. Banyak, karena malu kalau dia itu bukan ayah kandungnya. Makanya ini penting, penting. Makanya ketika sudah nawaitunya ibadah, harus syariat yang dicari. Rujukannya syariatnya, syariatnya. Jadi tadi keturunan itu penting, keturunan ya. Walaupun tidak menjamin, tetapi salah satu di antaranya ya. Salah satu di antaranya. Yang keempat apa? Ini, wali diniha, karena agamanya, karena moralitasnya, karena kejujurannya. Begitu. Karena agama taruh terakhir itu. Terakhir ya. Kenapa Nabi kok nurut, kok agama nggak di depan, kok di terakhir ya? Karena rata-rata manusia itu kalau cari pasangan, cari jodoh, cari mantu, rata-rata loh manusia ya. Cari yang tadi itu, hartanya, ketampanannya, keturunannya, rata-rata seperti itu, rata-rata. Bukan agamanya. Bukan agamanya. Agama nomor terakhir kan begitu. Tapi kita balik. Agama piye, salate piye, ngajine piye, akhlaknya piye, begitu. Penting itu. Karena untuk selamanya masalahnya. Itu nanti menjadi ayah dan ibunya anak-anak kita. Menuju surganya Allah. Tuh, nawa itu ya. Berikutnya adalah rumah tangga itu ketika akad nikah, jangan hanya berpandangan urusan saksi, urusan KUA, urusan wali. Tapi hadirkan, wahai calon manten berdua, Anda sebentar lagi akan melakukan sebuah akad nikah. Anda berhadapan dengan Allah, begitu. Jangan dibuat main-main ini, loh begitu. Anda duduk ini bukan menghadap pejabat negara, saksi, keluarga, undangan, bukan. Anda menghadap Allah, begitu. Sadar Bapak, nah, begitu, sadar. Anda menghadap Allah ini, jangan main-main loh ya, begitu. Kertas itu kan hanya sekedar kertas saja tanda tangan, tapi Anda sekedar menghadap Allah. Camkan baik-baik, begitu. Jangan dibuat main-main, nah gitu.
Coba. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Bahwa jangan mengecewakan orang-orang yang mendoakan Anda. Oke. Jangan mengecewakan orang-orang yang Anda undang untuk menyaksikan dan mendoakan. Apa doanya Bapak? Apa doanya manten itu? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jambaini kabir. Jangan mengecewakan. Itu doanya Rasulullah. Nanti kalau Anda cerai, berarti Anda telah mengkhianati doa-doa yang Anda undang. Begitu. Camkan baik-baik nak. Ini jauh-jauh keluarga dari kita. Yang diundang orang jauh-jauh. Datang dari Jakarta, dari Sumatera. Jangan kau cewakan. Begitu. Medeni ini Pak. Itu penting ya, itu penting. Supaya trennya nggak naik terus pengadilan itu. Berikutnya apa? Allah menyatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidho. Nikah itu perjanjian yang kokoh, yang sakral, yang suci. Berarti apa? Anda berjanji dengan Allah. Nah itu, Anda berjanji dengan Allah. Ini penting. Berjanji dengan Allah. Maka nak, tolong yang betul janji kepada Allah. Konsekuensinya apa setelah nikah itu? Begitu. Ya tentu para bapak, para ibu, nggak ada rumah tangga yang sempurna. Itu nggak ada. Kurang lebih itu pasti. Maka bahasa Qur'annya yang di kalau Ramadan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami pakaiannya istri, istri pakaiannya suami. Berarti apa? Saling menutupi, saling melengkapi, saling bekerja sama, saling mendoakan, dan saling memaafkan. Ini penting, saling memaafkan. Sang suami, papa, ma kalau papa salah mohon dimaafkan ya. Kan enak. Sebaliknya, Pak, saya kalau salah juga mohon dimaafkan. Enak. Enak. Nah itu penting sekali. Sederhana tapi penting. Saling memaafkan, saling mendoakan, saling bekerja sama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang terakhir, para jamaah dimuliakan Allah, bahwa ketika kita sudah selesai akad, panjenengan sunnahnya yang manten laki-laki memegang ubun-ubunnya istrinya. Setelah akad, memegang ubun-ubunnya, tapi sunnah. Apa yang dibaca kata Rasul? Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoha jabaltaha alaih. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau kebaikan pada istri saya. Yang telah Engkau anugerahkan kebaikan itu kepada saya. Dia jodohku untuk selama-lamanya ya Allah. Berikan kebaikan akhlaknya. Berikan kebaikan agamanya. Gitu. Dulu pakai itu apa enggak Pak? Boten, nanti pulang dicoba. Jadi ini mamai, sampai ini gak apa-apa ta. Telat. Timbang gak mah, dhisik karo hadis, sik karo hadis tak praktekno mah. Nggih. Ibu-ibu harus mau. Telat. Enggak apa-apa timbang 13. Yang kedua apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta ilai. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau dari kejahatan istriku. Begitu. Dari kejahatan istriku. Lindungilah ya Allah. Bukakanlah hidayah kepada istriku ya Allah. Sebaliknya, sang istri juga begitu. Memegang ubun-ubunnya yang
Suaminya ojo sing wedok tok Pak, iri kok. Dikira sing jahat istrinya tok iku. Laki-laki yang jahat ya banyak. Iya, gantian. Sekarang papa tak pegang buru-burunya, gantian. Mosok aku tok sing elek kan begitu. Ya, monggo. Itu penting, Pak. Ajarkan kepada anak-anak kita yang akan mantu, yang akan jadi manten, ajari itu. Kadang-kadang wis lali, gopoh foto. Wis gopoh fotonya wis lali dungane kesuwen, Pak. Ya, ini penting, Pak. Sederhana tapi penting ya. Semoga dengan sedikit ini bisa menambah wawasan kita untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.